jika ada manusia, kita manusia bukan? Berarti kita termasuk yang dikhitab, yang dituju di ayat ini. Ingat, ayat ini bukan untuk kambing, bukan untuk ayam, bukan untuk elang. Ayat ini untuk kita. Karena itu kata para ulama, kalau sedang baca Al-Quran, rasakan ayat itu ditujukan untuk kita secara langsung. Kita yang sedang dituju oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Manusia yang beraktivitas, apapun pekerjaannya, diberikan modal waktu oleh Allah, tapi sayang ada orang yang mengisi waktunya tak punya nilai di hadapan Allah. Kapan itu bisa punya nilai? Maka dalam bahasa Arab, kalau ada satu kondisi yang mengeluarkan kita dari situ, maka gunakan huruf illah. Gunakan huruf illah. Tadi kan dikatakan manusia berpotensi rugi. Kita ingin keluar dari kerugian, maka tambahkan illah setelah itu. Wal 'asr innal insana lafi illah. Nah, yang setelah illah itulah itu yang benar. Yang setelah illah itulah itu yang bermanfaat. Maka ada berapa kegiatan yang bermanfaat menurut Allah dalam surah ini yang dibimbingkan kepada kita? Satu, illalladzina ini dia. Alladzina amanu. Satu. Teruskan dulu. Dua, wa amilus. Dua, wa amilus salihat. Tiga, wa tawasaw bil. Tiga, hak. Empat, wa tawasaw bis. Empat ini saja. Jadi kalau kita pegang empat ini sampai kita wafat, maka kita akan digolongkan oleh Al-Quran termasuk orang yang beruntung dan akan bahagia saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seperti itu? Ingin seperti itu? Yuk, perhatikan baik-baik ayatnya, karena ini diantara surah terpenting yang diturunkan dalam Al-Quran. Satu, alladzina ismun mausulun yadullu ala al-jam'il jam'iyah. Alladzina itu disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua tanpa kecuali. Yang punya jabatan dunia, yang tak punya jabatan dunia, pejabat, rakyat, diplomat, birokrat, pedagang, pebisnis, semua tanpa kecuali. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan semua hambanya itu bahagia. Allah menginginkan semua hambanya tidak rugi. Cuman sayang kadang ada hamba yang diinginkan oleh Allah diberi petunjuk, cuma petunjuknya tidak diambil. Maaf ya, ini contoh saja ya, contoh. DKM tak harus mengikuti, cuma contoh. Contoh. Misal, kalau DKM di masjid ini lantai batu ini, setiap ada pengajian menyediakan snack misalnya. Ini contoh saja, contoh. Ya. Menyediakan snack, diberikan makan, diberikan minum. Tapi ada ketika di antara jamaah yang dibagi itu, ada yang tak mau ambil makanan, ada yang tak mau ambil minuman. Sehingga tak sadar dia, tausiah ceramah agak lama, dia mulai lapar kehausan, tapi dia memilih tidak mengambil. Akhirnya ketika dia pulang, dia jatuh pingsan. Pertanyaannya, yang salah itu panitianya atau orangnya? Panitia memberi, dia tidak mengambil. Allah itu menebarkan hidayah. Tidak ada hamba yang tidak dapat hidayah, diberikan oleh Allah. Cuman sayang ketika diberi, hambanya tak mau ambil. Ibu kenal Firaun? Ya, luar biasa ibu ini. Sekali lagi ibu kenal, saya udahan dah ceramah. Kenal Firaun, Pak? Insya Allah. Kenal di mana ibu? Catat kalimat ini ya. Bolehlah jadi status pun boleh, tak apa-apa. Fir'aun itu sefir'aun Fir'aunnya. Fir'aun itu sefir'aun. Apa maksud sefir'aun Fir'aunnya itu? Fir'aun itu termasuk manusia paling jahat yang diabadikan perilakunya dalam Al-Quran. Satu, mengaku Tuhan.
Orang sekarang tak ada mengaku Tuhan, paling tinggi mengaku Nabi. Ya, dan itu dikabarkan oleh Nabi sebelumnya, akan ada orang yang setelah kematianku, setelah wafatku akan mengaku Nabi. Kalimat Nabinya singkat, la nabiyya ba'di. Tak ada Nabi setelah aku. Itu artinya apa? Akan ada orang mengaku Nabi setelah aku. Kalau ada yang mengaku, cukup katakan, la, tak ada Nabi setelah aku. Cuma memang aneh. Kalau ada orang mengaku Nabi, itu biasa. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang aneh itu. Dulu ada AM pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Ditangkap oleh polisi kita. Diinterogasi, kenapa Bapak mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Bisa dibayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Tapi ada yang begitu. Ada yang begitu. Fir'aun lebih daripada itu, dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling agung. Fir'aun. Hobi bunuh orang. Laki-laki eksekusi. Bu. Kalau ibu hidup zaman Fir'aun dan mengandung, itu akan ditugaskan petugas khusus yang menginteli, mendampingi ibu setiap saat dengan pisau yang sudah terhunus siap. Jadi begitu melahirkan, langsung dilihat. Kalau laki-laki, dibanting bayinya ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya, menyembelih sesuatu dengan dijatuhkan dulu, itu bahasa Arabnya zabaha. Zabaha. Kalau tak dijatuhkan, bahasa Arabnya nahara. Unta itu disembelihnya tidak dijatuhkan, karena itu menggunakan nahara. Inna a'tainakal fasalli rabbika wan. Itu untuk unta. Tapi kalau kambing, sapi, kerbau dijatuhkan dengan lembut, bukan sekedar jatuh 1, 2, 3 tarik, bukan begitu. Ada caranya. Kata Nabi, idza dzabhtum fa asinu dzibha. Kalau engkau ingin menyembelih, yang bagus sembelihan itu. Itu pun makhluk Allah juga, baguskan. Maka cara simpulnya baguskan, cara nariknya baguskan. Jangan engkau asah pisaumu itu di hadapan hewan yang akan disembelih. Nanti Idul Adha kalau mau ngasah, jauhkan pisaunya. Jangan di hadapan kambingnya. Tunggu ya, ditajam betul. Tidak sakit kok insya Allah. Tidak boleh. Nah itu zabaha. Kalau menggoroknya berkali-kali begini, itu zabaha yuzabbihu. Diabadikan di Quran surah kedua di ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun kejamnya luar biasa, cepat tersinggung, dan kalau tersinggung resiko kematian. Makanya Nabi Musa alaihi salam sebelum datang berdoa, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Kalau bapak hidup zaman Firaun, aku tak suka dengan rambut kau. Bukan disuruh cukur mas, pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Tapi Firaun Firaunnya tetap rahmat Allah secara berkeadilan berlaku dalam hukum kehidupan. Musa, Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fir'aunnya dikirimkan 2 orang nabi sekaligus, Musa dan Harun. Cuman sayang ketika didakwahi, diberikan hidayah, Fir'aunnya nggak mau ngambil. Jadi saya mau balik ke belakang. Allah itu memberikan hidayah secara luas, cuman kadang-kadang hambanya tidak mengambilnya. Itu poinnya. Apa hubungan dengan yang ini? Kita balikan. Alladzina, kata Allah, aku inginkan semua hambaku itu semuanya nyaman. Pulangnya nyaman. Dunianya senang. Akhiratnya bahagia. Makanya menggunakan kata alladzina. Cuma nanti hambanya mau atau tidak. Sekarang kita tanya dulu dari kita. Bapak Ibu kalau diberikan pilihan oleh Allah, mau untung atau rugi? Untung atau rugi? Yakin? Rumus pertamanya, alladzina amanu. Kata Allah, kalau mau untung, keluar dari kerugian selama 24 jam sehari, cepat ambil iman itu dan simpan dalam kolbu. Bahasa Arab mengambil sesuatu dan menyimpannya dengan kuat itu menggunakan wazan dalam ilmu sharaf af'ala. Amana yu'minu, jamaknya amanu, mengambil sesuatu dengan kuat dan menyimpannya. Maka amanu artinya
memutuskan untuk beriman dan disimpan dengan kuat dalam hati. Karena itu iman artinya yakin tanpa ragu. Karena disimpan dengan kuat. Nah, disimpannya di mana? Disimpannya bukan di kepala kita, disimpannya bukan di mulut kita, disimpannya bukan di kaki kita, tapi disimpannya di kolbu kita. Jadi tempatnya iman ada di mana? Sekarang kita cek. Saya tanya dulu, Bapak Ibu beriman tidak? Beriman tidak? Berarti kita mesti mengecek. Kalau mengatakan beriman, cek tempatnya iman di mana? Nah, cara mengeceknya bagaimana? Iman ini yang tempatnya ada di dalam kalbu punya pengecekan standar. Allah mengabsen getaran iman ini 5 kali dalam sehari. Berapa kali? Lihat waktunya. 1 subuh, 2 zuhur siang, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Itulah waktu pengecekan iman. Bagaimana cara mengeceknya supaya muncul getaran konfirmasi di hati bahwa itu adalah cahaya iman? Maka diperdengarkan nama Allah. Ketika diperdengarkan itulah akan ada getaran dalam kalbu kita untuk merespon seruan itu. Maka itu ada ditemukan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jamaknya qalbu itu qulub. Orang-orang yang sudah punya iman itu kata Allah bisa dicek. Kalau disebutkan, diperdengarkan nama Allah, maka akan ada konfirmasi getaran di hatinya. Karena itu setiap 5 waktu tadi diperdengarkan. Apa alat untuk mendengar? Telinga. Nah, telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Pertanyaan saya, di 5 waktu tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada adzan atau tidak? Ada adzan atau tidak? Kalimat pertama dalam adzan itu apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Idza dzukirallahu. Ketika disebutkan nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, maka akan ada konfirmasi dalam jiwa kita. Nah, Bapak Ibu merasa nggak kalau ada suara adzan tuh di hati ada getaran mengatakan kepada kita cepat sudah adzan? Pernah ada begitu? Nah, itulah yang dimaksud konfirmasi iman. Kalau kita mendapati itu, kita termasuk orang beruntung. Tapi baru 1/4, belum sepenuhnya beruntung. Artinya orang-orang yang tidak memiliki iman itu 24 jam disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang merugi selama hidupnya. Karena nanti iman inilah yang akan menentukan seorang hamba memiliki bekal untuk pulang atau tidak. Jadi yang dibawa oleh kita saat ke alam kubur dan kembali kepada Allah itu bukan pekerjaan hasil dunia ini, bukan. Bukan airnya, bukan handphonenya, bukan kendaraannya, bukan otonya, bukan Hondanya. Bukan itu yang dibawa. Tapi nanti semua hasil kegiatan yang dihasilkan dari iman itu. Nah, kalau iman sudah ada, dicek oleh kita ada getarannya, ini mesti hati-hati ya Pak, Bu, hati-hati. Karena kata Nabi akan ada satu zaman subuh orang beriman, sorenya sudah hilang imannya. Wa yumsi kafira. Ada orang yang sorenya beriman, itu pagi-pagi sudah hilang imannya. Saking cepatnya masa berganti, ada orang diberikan dunia langsung imannya hilang. Sekarang ada perempuan yang tega menukar imannya dengan hanya satu kalimat, aku mencintaimu. Ayo kita menikah, tapi kamu harus keluar dari agamamu. Hilang iman dengan kata-kata. Ada yang hilang iman, maaf, dengan materi dunia. Kerja di sini saja, tapi nggak boleh sholat. Lama-lama kerja nggak sholat, lama-lama murtad. Ada yang begitu? Pagi beriman, sore kufur. Nah, yang paling menarik, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwanya, nanti iman ini akan menyebar kepada seluruh bagian tubuh kita, maka dibimbinglah semua bagian tubuh ini untuk beraktivitas. Mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah. Nah, semua yang sudah beriman itu nanti matanya akan dibimbing oleh imannya.
Karena itu orang yang sudah beriman, cara melihatnya akan berbeda dengan yang belum beriman. Jadi kalau orang nggak ada iman, itu semua dilihat. Mau yang aurat, mau yang tidak ada aurat, semua dilihat. Makanya kalau di negeri-negeri orang-orang yang kurang iman atau tak ada imannya, buka-buka pakaian itu dianggap biasa. Dianggap model, karena memang nggak ada iman. Paham? Mabuk itu dianggap biasa, zina itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Tapi orang kalau sudah ada imannya, baru melihat saja itu turun ayatnya, langsung dibuka dengan kalimat iman. Qul lil mu'minina, kata Allah, hei yang sudah merasa beriman, nanti getaran imannya akan membimbing ke matanya dan membimbing apa yang harus dilihat. Makanya kalau bapak tak percaya, ini kan ada handphone nih, suka buka internet ya. Suka lihat YouTube ya, kan suka ada iklannya ya. Itu kalau ada iklan-iklan tak pantas, kalau iman kita masih kuat itu, begitu imannya kuat, ada iklan tak pantas, itu seketika mata bisa dipalingkan begini. Pernah begitu? Ya, keluar ada gambar-gambar di jalan yang tak pantas dilihat bisa dipalingkan. Bahkan terkadang saking kuatnya iman itu bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, palingkan. Tak ada yang terlambat sikit. Ya, tak ada yang lisannya astagfirullah, matanya tak berpaling. Astagfirullah, gambar begitu sekali. Dosa ini, astagfirullah. Tak ada begitu. Nah itu hanya dirasakan oleh orang beriman. Sama, bekerja juga begitu, berbicara juga begitu. Semua dibuka dengan kalimat iman. Pekerjaan yang dikerjakan karena iman itu nanti semakin kuat imannya. Tolong catat kalimat ini ya. Ini rahasia antara kita. Di sini saja. Ini rahasia. Bu. You. Semakin kuat iman seseorang, itu pasti akan semakin baik perilakunya. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, gampang sebetulnya. Kuatkan imannya. Karena orang beriman itu pasti baik. Zaman Nabi umat jahiliyah semua, tapi begitu beriman pada baik semua. Tadi masih ingat yang saya pernah sebutkan kampung begal? Itu nama kampungnya Gifar. Tokohnya Jundub bin Junadah. Tapi beliau memutuskan untuk beriman, masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah berikan nasihat. Kata Nabi, pulang. Kata beliau, ya Rasulullah, aku akan umumkan keislamanku di depan orang-orang, di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan, orang-orang masih anti, nanti kamu dipukuli. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa beriman sembunyi-sembunyi? Saya ini membegal terang-terangan, masa beriman sembunyi-sembunyi? Aku ingin bertobat di hadapan Allah, datang ke depan Ka'bah, dia katakan, hei orang-orang Mekah, kumpul orang-orang. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipukulin sama orang. Jatuh pingsan. Begitu akan diteruskan, ditemukan konon dalam riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib, konon ada yang menyebutkan Hamzah radhiyallahu alaihim jami'an. Jangan lakukan karena ini orang dari Gifar. Kalau ini wafat, nanti kafilah kita lewat sana tak akan pernah ada yang selamat. Maka dibiarkan orang itu sampai dia pulang. Namanya Jundub bin Junadah. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah dia beriman? Beliau pulang ke daerahnya, dibantu warganya untuk beriman, dan apa yang terjadi ketika Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu, ternyata Madinah heboh, dab digdug, datang satu rombongan dari Gifar, ternyata itu para pembegal yang sudah taubat, hampir sekampung berubah menjadi muslim dan berubah menjadi orang-orang yang baik setelah mereka beriman. Maka untuk mengabadikan itu, beliau menyantumkan nama kampungnya di depan kunyahnya, namanya Abu Dzar, untuk mengenalkan saya dari kampung begal. Maka beliau sebutkan, tambahkan nama kampungnya dengan i di ujungnya. Saya dari Gifar, maka tambah alif lam di depannya, Al-Ghifar, ujungnya i, Al-Ghifari. Maka dari sejak saat itu dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah itu maksudnya begini, saya dulu sebelum muslim pembegal, sekampung begal semua. Tapi setelah kami beriman, kami baik semuanya. Itu maksudnya. Jadi iman itu membuat kita lebih baik. Kalau bicara baik, kalau bertutur mulia, mendengar baik,
melihat baik. Jadi kalau ada pejabat beriman, gak mungkin berbuat yang kotor, gak mungkin korupsi. Kalau ada pedagang beriman, di pasar itu pada beriman, gak ada tipu-tipu, gak ada pengurangan timbangan. Kalau bapak ibu beriman, pasti anaknya baik-baik semua. Dan kalau kita semua beriman, demi Allah saya katakan, bangsa ini akan maju, makmur dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pekerjaan yang dibimbing oleh iman itu bahasa Qur'annya disebut dengan amal soleh. Apa namanya? Karena itu setelah kalimat iman muncul wa amilus soleh. Dua. Jadi satu apa? Kedua amal soleh. Nah, jadi oleh Allah disindir kebiasaan orang jahiliyah. Hei, kenapa kamu sore-sore cuma begitu? Ngitung-ngitung hasil dagangan, ngitung-ngitung bagaimana syair yang bagus, berkelahi dengan orang satu dengan yang lainnya, mengutuk waktu, sementara kalian pun akan wafat, kata Allah. Nah, orang-orang yang mengerjakan perbuatannya karena iman dan menjadi amal soleh, maka dia akan punya nilai di hadapan Allah. Nilai itu yang akan ikut pulang. Contoh, ini bapak kerja, dapat uang. Uang tuh diberikan motor. Motor tuh barang ya. Lu bapak gunakan untuk misalnya ke masjid, berangkat. Bekerja, berangkat. Nah nanti kalau pekerjaan dengan motor itu diniatkan sebagai ibadah, amal soleh karena Allah, nanti akan punya nilai di hadapan Allah. Nilai itu yang disebut dengan hasanah namanya. Apa namanya? Nah, saya tuliskan ya, hasanah. Hasanah. Nih. Nah, ini yang ikut pulang hasanahnya. Ini yang ikut pulang, motornya tidak. Karena tuh kalau ada orang punya kendaraan seperti motor, kemudian dia meninggal, saya tanya, maaf, motornya ikut dikubur tidak? Pakaiannya ikut dikubur tidak? Handphonenya ikut dikubur tidak? Yang ikut itu adalah apakah pakaian ini pernah jadi hasanah atau tidak? Handphone itu digunakan untuk hasanah atau tidak? Rumah itu pernah digunakan untuk hasanah atau tidak? Itu yang ikut. Karena itu semua pekerjaan di dunia yang punya nilai hasanah, di akhirat akan ditunjukkan kembali hasanahnya. Dunia didapatkan, di akhirat ditunjukkan. Itulah doa yang sering kita minta dalam Al-Quran, surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nanti di akhirat ditampakkan wa fil akhirati waqina. Setiap jadi hasanah maka dia punya nilainya itu 10 di sisi Allah. Dari mana taunya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 ini begini menghitungnya. 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Nah yang 500 tahun itu nilainya, yang 10 itu disebut ajrun dalam Al-Quran. Lahum ajrun ghairu mam. Itulah yang kita sebut dengan pahala. Ini yang ikut. Dihasilkannya dari apa? Amal soleh. Jadi kalau kita hanya bekerja saja, maaf, jualan, ke kantor, makan, minum, tidur, itu jahiliyah pun mengerjakan itu. Kalau tidak berbuat jahat, tapi mengerjakan dunia saja, nanti berhenti dunia saja, tapi ke akhiratnya tak punya bekal karena nggak ada hasanahnya. Maka sejak di dunia cari perbuatan-perbuatan yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbuatan yang bisa menjadi amal soleh itu? Adalah semua perbuatan yang dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Quran, semua perbuatan yang dibenarkan oleh Allah disebut hak namanya. Apa namanya? Makanya hak itu dalam Quran selalu dilekatkan dengan Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147. Contoh, maaf, minum boleh tidak? Boleh tidak? Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun minum.
Tapi minum bagaimana yang dibenarkan oleh Allah. Kata Nabi, sebelum engkau minum, ambil dengan tangan kananmu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, minum seperti ini, fungsi airnya menghilangkan haus. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang jadi hasanah. Itunya yang pulang. Makanya semua pekerjaan kita itu ada doanya. Doa itu yang menjadikan perbuatan jadi hasanah. Contoh, maaf ya, bangun tidur ada doanya, makan ada doanya. Nah, yang masuk masjid kaki apa? Ada doanya. Keluar masjid kaki apa? Ada doanya. Doa masuk dengan keluar sama tak? Bahkan ke toilet pun ada doanya. Kakinya diatur. Kenapa mesti ada doa? Kenapa ada aturannya? Supaya jadi hasanah. Kalau tak ingin jadi hasanah, bebas. Makan-makan, minum-minum dari hasil yang manapun, silahkan saja, itu dunia. Tapi resikonya kalau pulang, dia bisa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita sekarang itu adalah coba catat, identifikasi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, persiapkan oleh kita semua pekerjaannya punya nilai hak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang berlatih. Maaf, tadi mata fungsinya apa? Melihat yang bagaimana, yang hak, yang dibenarkan oleh Allah. Maka berlatihlah selama sepekan ini ke depan, ketemu Jumat lagi, hanya boleh melihat yang Allah perkenankan untuk melihat. Jelas? Nanti ketika kita melihat yang tidak boleh menurut Allah, cepat palingkan. Semakin banyak latihan seperti itu, maka nanti mata akan terbiasa dituntun oleh iman melihat yang hak saja. Lisan, apa fungsinya mulut? Bicara yang bagaimana, yang hak, yang dibenarkan oleh Allah. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyas. Katakan yang baik. Jadi kalau lisan ini ingin berkata yang tidak baik, diam, tahan. Apa kabar Uni? Baik, alhamdulillah. Gimana? Pekerjaan lancar. Suami bagaimana? Itulah dia. Tahan. Si fulan kenapa sih kemarin kok seperti itu? Tahan. Gibah, tahan. Mencela, tahan. Nanti kalau sudah terbiasa dengan perkataan yang baik, akan anti dengan yang tidak baik. Kalau terbiasa melihat yang halal, nanti akan anti dengan yang haram. Maka mustahil orang yang beriman itu mencuri, karena melihat pun tak mampu. Nah, ini persoalannya, mohon maaf, matanya tak terjaga. Keluar dari masjid masih ada yang tertukar sandal. Padahal baru dari masjid. Ayatnya tak diamalkan. Mana sandal awak nih? Oh, ini dia sandalnya nih. Dipakailah sandal, padahal dia masuk ke masjid tak pakai sandal. Berlatih sampai ujung kaki. Nah, puncaknya, maaf, tugas kita hanya itu saja, apapun pekerjaannya. Bapak yang mau dagang, dagang silakan. Bagaimana berdagang yang disukai oleh Allah? Jangan curang, jujur, jauhi riba, jangan sogok menyogok, jangan korupsi. Ini ya, yang di pemerintahan, jangan korupsi. Membantu, lihat yang maslahat, turunkan kebijakan yang baik. Itu yang disukai. Itu yang disukai. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, jaga sampai tiba waktu kematian. Kata Quran, wa tawasau bis, sabar ya sampai meninggal. Ntar kalau sudah meninggal, nggak capek lagi, nggak ada kerja lagi, tinggal istirahat, nunggu hisab dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbiasa dengan iman dan amal soleh, maka Nabi Muhammad diperintahkan langsung oleh Allah, termaktub dalam Quran surah kedua ayat ke-25 untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang itu. Wa basyirin ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Orang ini hidupnya akan dimuliakan, meninggalnya akan tenang, dan pulangnya langsung disiapkan oleh Allah para malaikat untuk menyambutnya di pintu surga. Bahkan saat sakaratul maut ditampakkan surga dan hasil dari perbuatan amal solehnya. Itu yang menjadikan dia tenang,
dan diridhai oleh Allah dan disiapkan surga untuknya. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, terakhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, topiknya Badul Khalqi, subtopik yang ke-9 sifat abwabul jannati, nomor hadis 3257, Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu surga. Ada berapa? Nah, ternyata 8 pintu surga itu kembali ke amal soleh kita. Maka siapkan 8 amalan pokok itu, turunkan saat ke bumi. Contoh, ada orang rajin puasa, maka pintunya akan disambut dengan pintu Ar-Rayyan. Ada orang rajin sholat, maka akan disambut dengan pintu As-Shalah. Ada orang rajin berbagi, rajin menolong, rajin membantu saudaranya yang kesulitan, maka akan dibuka pintu As-Sadaqah. Ada orang rajin berjuang di pemerintahan menegakkan kebenaran, berjuang di pasar-pasar menegakkan kebaikan, bantu orang lain, saling menolong, maka itu nanti akan masuk lewat pintu babul jihad. Ada lagi pintu babul haji, ada lagi pintu Darussalam, orang yang senang damai, orang yang mengajak kepada ketenangan, ngajak kepada kebaikan, maka akan disambut di pintu Darussalam. Orang yang banyak perbuatan baiknya sehingga menjadi orang takwa, maka disambut di pintu Darul Muttaqin. Tinggal sekarang cari amalannya, siapkan konsisten, jaga sampai kita wafat. Itulah inti surah Al-Asr yang membedakan orang beriman dengan orang-orang jahiliyah.